Halo teman-teman, assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel. Nah oke teman-teman, untuk video saya kali ini saya akan melihat lagi untuk kondisi ya di proses pembuatan tol Jogja Solo, tepatnya berada di daerah atau di area Trihanggo ya teman-teman, yang sudah memasuki di badan jalan. Nah perkembangannya sudah seperti apa? Karena yang kemarin-kemarin itu sudah mulai dibur ya teman-teman, burpal ya, sudah mulai di beton gitu yang bagian tengah. Nah untuk saat ini kondisinya seperti apa, mari kita lihat sama-sama ya. Oke, ini saya tepat berada di jalan Ring Road Utara ya teman-teman. Jadi ini posisinya mau menuju ke area lampu merah Trihanggo. Dan bisa kalian lihat juga untuk area di kanan kiri ya teman-teman, ini yang besok bakalan terkena dampak dari proses pembuatan tol Jogja Solo. Nah ini untuk patok-patoknya ya teman-teman. Nah patoknya itu ini di sebelah pemberhentian trans. Nah, jadi besok sampainya di sini ya teman-teman, di badan jalan ini ya. Nah tepat berada di depan saya ya, itu sudah ada beberapa alat berat. Itu ada kren sama burpal ya teman-teman. Nah itu yang masih beroperasi, masih tetap atau berada di tengah ya teman-teman, berada di tengah area jalan teman-teman. Nah itu juga ada satu di bagian selatan tuh yang warna merah. Nah oke, jadi mungkin ini untuk perluasannya ya teman-teman. Nah ini ya, ini kayaknya untuk perluasannya. Jadi kayaknya emang tembus di daerah sini ya, sampai ke sana gitu ya. Dan ini tepat berada di sini ya teman-teman, di dekat lampu merah Trihanggo ya. Ini lagi diproses. Cuman untuk yang di bagian utaranya masih belum ya teman-teman, masih kosong. Nah kita coba lanjut ke sana. Nah jadi untuk yang area di Trihanggo ini saya masih kurang begitu paham ya teman-teman. Ini bakalan selesai di tahun berapa? Apakah di tahun 2026, 25 atau 26 gitu ya. Ini saya belum cukup tahu, jadi nanti saya coba cari-cari informasi gitu. Tapi untuk alat-alat berat di sini ya emang sudah terlihat nyata ya teman-teman. Terlihat progresnya ya, ada di sebelah kiri juga itu ada kren satu sama burpal satu. Lalu untuk lalu lintas ya teman-teman, di sini masih bisa dikatakan ramai lancar gitu ya. Jadi belum ada penumpukan kendaraan. Ya mungkin berhubung masih proses seperti ini ya teman-teman, masih proses pengeboran gitu. Nanti bakalan beda lagi kalau sudah proses kayak pemasangan pilar-pilar gitu ya. Nah itu bakalan mungkin kredit ya, mungkin akan dialihkan kemungkinan, karena waktu proses kayak menaikkan ya, kayak balok girder dan lain-lain itu kan benar-benar dibutuhkan steril gitu ya. Mungkin sementara ditutup, bakalan ditutup juga. Oke, kita lanjut teman-teman. Yuk kita coba nanti masuk di area yang di sebelah Kali Bedok ya teman-teman. Nanti kita masuk ke sana. Untuk kondisinya seperti ini ya perkembangannya. Jadi antara yang di sebelah kiri ya, kalau dari sini ya, kiri sama di tengah ini sudah diproses teman-teman. Sudah diproses. Burpal 1, 2 ada 2, kerennya juga ada 2. Oke, kita coba masuk ya teman-teman. Kita mulai dari sini. Jadi nonton untuk perkembangannya. Oke, dari sini ya kita lihat untuk di area sini ya, ini sudah dibeton ya teman-teman. Jadi ini besok untuk pintu keluarnya gitu ya, dari sana ya
dari sana ini menujunya ke sini. Nah, ini tembusan yang di ring road ya teman-teman, yang di ring road utara sini Trihanggo gitu. Jadi ini sudah selesai ya teman-teman, kita coba langsung ke sana aja. Nah, lalu untuk yang di area sini lagi proses ini ya, pembikinan tiang penyangga ya teman-teman, pilar seperti itu ya. Nah, ini baru tatanan besi saja ya teman-teman, jadi belum selesai. Jadi nanti masih kayak seperti itu teman-teman. Nah, kayak seperti yang di sebelah sana. Nah, modelnya nanti seperti itu. Oke, kita cermati dulu teman-teman. Jadi untuk ukuran besi bisa kalian lihat sendiri ketebalannya. Nah, ini juga untuk apa namanya, cakarnya ya teman-teman, yang cakarnya itu ada banyak sekali. Sudah istilahnya tidak diragukan lagi gitu ya teman-teman. Jadi untuk hasilnya best banget ini. Ya tahu sendiri ya teman-teman, kalau untuk proses pembikinan jalan tol nggak mungkin ya kita bukan kita ya, maksudnya menggunakan bahan yang ecek-ecek seperti itu, nggak bakalan seperti itu. Karena ini kan juga jangka panjang seperti itu ya. Oke, tuh. Nah, Oke, kita bergeser ke depannya lagi teman-teman. Jadi bisa dikatakan untuk yang di area Trihanggo ini ya teman-teman, untuk proses pembuatan tol Jogja Solo ini bisa dikatakan cukup bagus ya, perkembangannya cukup signifikan sekali gitu. Ya mungkin kalau orang lain bisa bilang, oh pembangunannya prosesnya lambat gini. Sebenarnya nggak lambat ya, cuman kitanya aja yang nggak ngikuti gitu loh. Cuman taunya, oh iya di sana kok nggak jadi ya, kok lama banget ya. Nah, terus untuk ini yang di area kali ya teman-teman, ini kalau nggak salah Kali Bedok tersebut ya, kalau nggak salah ini, atau Kali Bedok yang di sebelah sana. Nah, ini kondisinya sudah dicor, besinya juga sudah berdiri ya untuk calon pilarnya ya. Jadi nanti tinggal nunggu proses pengecoran saja, dan nanti bakalan ini nggak tahu bakal ditambah atau enggak ya. Sebentar. Kemungkinan bakalan ditambah sedikit mungkin ya, atau malah enggak ya. Sebentar. Enggak, cuman ditambah ini sih teman-teman, untuk penyangganya ya, untuk tiangnya ya, kepala pilarnya maksudnya. Jadi besok bakalan masih bertambah di atasnya lagi, ada seperti itu. Oke. Bagus ya teman-teman, ini besok kalau sudah jadi, wah tambah bagus lagi ya, tambah menyala seperti itu. Jadi sudah di Jogja sudah ada tol gitu ya, bisa lebih mempercepat, mempersingkat waktu ya teman-teman. Yang misalnya biasanya 3 jam atau 4 jam ya, kalau lewat tol bisa mangkas jadi 1 jam misalnya, seperti itu. Nah, ini bener kayaknya aliran Kali Bedok ya teman-teman. Ini dibikin jembatan sementara ya, jembatan sementara. Ini kondisi airnya bersih ya, bersih teman-teman, jernih ya. Oke, kita selusur lagi ke arah sana ya teman-teman, sampai ke SD nanti ya, Teluk Guadi. Kita coba lihat di sana apakah para pelajar masih belajar di sana atau sudah berpindah lokasi gitu ya. Oke. Wah, mantap sekali ini teman-teman, progresnya ya. Top. Yang bakalan sebentar lagi keluar dari ini ya, keluar di area ring road gitu ya. Nah, di sini sudah ini ya teman-teman, udah selesai ya untuk proses pembebasan lahannya. Jadi ya digaskan gitu ya. Bisa dibilang mungkin untuk yang kemarin ya bisa dibilang kok belum digarap, belum dikerjakan. Nah, itu mungkin karena masih ada proses ganti rugi yang belum selesai seperti itu.
Nah, ini ada yang lain teman-teman, lain daripada yang lain. Jadi untuk yang di sekitar sini ya, di area ini bisa dilihat ini malah sudah ada perancahnya teman-teman. Sudah diperancah ini. Yang sini belum ya, belum semua ya, sampai sana masih kosong. Di sini malah sudah ada perancahnya. Apakah ini sudah mau di proses pengecoran seperti itu? Tunggu saja untuk update selanjutnya ya teman-teman. Oke, kita lihat di sekelilingnya dulu teman-teman untuk kondisi di proses pembuatan tol Jogja Bawen. Oke, yang di sebelah sini tuh area warga ya teman-teman, rumah warga ya. Karena untuk proses pembikinannya juga mepet sama warga gitu ya, tempat tinggal warga gitu. Jadi ini dulu itu untuk area sini ya teman-teman, itu sawah ya, persawahan. Tapi beda lagi nanti kalau kita udah masuk ke area sana ya, itu sudah bener-bener dulu kampung ya, kampung yang terkena proses ini jadi berpindah tempat seperti itu. Nanti kita lihat aja. Yuk kita ke sana teman-teman. Perancahnya nih. Bawahnya dikasih ini ya, tatanan ini. Oke, modelnya seperti ini ya teman-teman untuk perancahnya ya. Jelas kalau seperti ini kan bisa dipakai berulang-ulang ya, beda kalau pakai bambu. Gitu, mantap. Oke. Nah, sini juga ada satu calon pilar. Oke, kita coba naik teman-teman ke area yang dulunya perkampungan warga ya, yang terkena pembebasan lahan. Nah, ini untuk abutmen ya teman-teman, ini sudah jadi, sudah mantap, sudah keren ini. Nah, kalau di area yang ini masih kosong ya, masih kosong, belum ada ininya. Oke, ini juga sudah jadi untuk abutmennya ya. Nah, yang di tengah juga sama kayak yang tadi, sudah dikasih perancah gitu ya. Nah, ini yang banyak ini teman-teman. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 nih teman-teman. Ada 6 pilar ya, 6 pilar. Karena di area yang di sebelah sini emang sedikit turun ya teman-teman. Jadi beda dari yang lain. Nah, mungkin dibutuhkan apa namanya ya, ya biar kokoh seperti itu. Nah, ini juga tepat berada di aliran sungai ya, cuman kalau ini kecil sih sungainya. Nah, sungainya kecil ya, tapi jernih teman-teman. Kecil tapi jernih banget kondisi sungainya tuh. Jernih di sini tuh. Nah, kita perhatikan ya, untuk yang tiang-tiang penyangga ini kan yang di bawah ada 6 ya totalnya ya. Terus yang di atas itu calon kepala pilarnya itu sudah dianyam ya untuk besinya ya. Kita zoom ya. Nah, itu sudah jadi. Nanti kemungkinan dalam waktu dekat akan dilakukan proses pengecoran teman-teman. Tuh. Kan sudah mau proses pengecoran. Ya cepet ya. Ya bisa dibilang cepet, nggak berjalan lambat gitu loh. Kan ada juga yang bilang, oh lambat banget yang area sini, beda sama yang kayak Solo yang dalam arti Klaten dan ke timur gitu ya. Itu ya nggak tahu juga, itu di sana cepet emang udah selesai.
udah dibuka fungsional ya, yang di tol Prambanan itu dari tanggal 20 sampai Januari tanggal 2 kalau nggak salah di sana. Ya intinya pelan-pelan tapi selesai gitu aja ya. Oke, kita coba naik ke atas. Ini sudah sampai di area rumah warga ya teman-teman. Yang dulunya ini emang perkampungan, tapi karena terkena dampak pembuatan tol Jogja Bawen, jadi untuk perkampungan di area sini sudah berpindah lokasi gitu ya. Nah ini untuk yang dulu rumah. Nah ini teman-teman, ini dulu rumah di sini ya. Ini dulu rumah di sini yang bisa dikatakan yang paling terakhir di apa namanya, di ratain gitu ya. Nah ini sudah ternyata cepat banget ya. Ini bawahnya sudah di ini apa nih namanya tuh. Dan di sini juga pekerjaannya mantap. Baru jam segini, ini jam 7 ya, jam 7 belum ada. Ini mereka sudah melakukan pekerjaan. Lalu bisa dilihat ini untuk rumah warga yang sebagian ya teman-teman, yang sebagian sudah diratakan, cuman masih ada beberapa yang belum, kayak itu yang ada burungnya tuh. Tuh nggak tahu tuh. Pokoknya di area sini tuh dulu perkampungan ya teman-teman. Pokoknya sini sampai ke sana. Ini perkampungan. Nah karena terkena proses pembuatan tol Jogja Solo, nah mau nggak mau berpindah lokasi ya teman-teman. Tapi ya pindahnya ya nggak pindah asal pindah. Jadi ada biayanya seperti itu ya. Oke. Kita nanti ke sana aja, terus belok ke arah kiri, kita lihat di SD logo Adinnya itu masih atau enggak. Oke, kita lanjut ke sana aja. Nah, kalau yang di depan kita ini underpass ya teman-teman. Ini sudah bisa dipakai. Nah, yang dulunya jalannya itu ini ya, dulu jalan di sekitar sini. Berhubung ini sudah dibikin, ya udah terus beralih ke sini teman-teman. Nah, itu sudah dipergunakan sama warga sekitar. Oke. Lalu untuk apa namanya ya, uruk gitu ya. Ini juga sudah penuh ya di sini ya teman-teman. Sudah full juga. Sudah tinggi, sudah standar seperti itu. Nah oke, kita dari sini dulu ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada patok warna merah putih ya. Jadi untuk perbatasan area tol itu di sini ya teman-teman. Lumayan luas ya. Walaupun untuk pengerjaannya berada di sebelah sini ya. Tuh. Cukup luas. Nah, cukup luas ya areanya. Oke, kita coba masuk underpass ya teman-teman. Kita akan lihat untuk SD-nya masih atau sudah berpindah lokasi. Ini underpassnya bisa dinilai sendiri kekokohannya seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas benar-benar kokoh ini teman-teman. SD-nya masih teman-teman, tuh SD-nya masih ya. Nah ini untuk area SD-nya ya teman-teman, ini untuk area SD Ngelarang. Jadi di area sini itu gimana ya, ini juga terkena dampak ya teman-teman, terkena dampak di proses pembuatan tol Jogja Solo ini. Kita coba tengok ya, kita coba lihat untuk patoknya itu ada di sebelah mana. Jadi untuk SD-nya ini teman-teman, ini kebetulan pas lagi libur sekolah jadi ya sepi gitu ya. Ini kita coba cari untuk patoknya yang area sini itu ada di mana. Kalau yang kemarin tuh sempat lihat itu patoknya berada di area sini gitu ya.
Cuman kok sekarang udah nggak kelihatan lagi ya. Kemana ya patoknya ya? Oh itu teman-teman. Patoknya itu, cuman kondisinya rebahan ya patoknya ya. Tuh patoknya rebahan. Nah tuh warnanya udah mulai memudar gitu ya. Jadi ini untuk SD-nya ya teman-teman, SD yang ada di Tlogowadi Nglarang gitu ya, SD Nglarang. Ini yang terkena imbas atau dampak dari proses pembuatan tol Jogja Solo. Nah, ini bakalan hilang teman-teman. Tapi nggak tahu untuk prosesnya kehilangnya, maksudnya untuk diratakannya kapan, kita kurang tahu ya. Kita tunggu aja untuk updatean selanjutnya seperti itu. Tapi yang jelas untuk di SD ini sudah nggak ada pembenahan lagi ya teman-teman. Mungkin ya tinggal menunggu waktu aja. Karena kemarin juga sempat dengar kalau untuk di SD Nglarang ini ya sudah dibikin di tempat yang baru, tapi masih proses gitu ya. Gitu. Oke teman-teman, ini posisi kita masih berada di area Tlogowadi ya. Kita mau coba naik teman-teman, coba naik di atas. Itu kan masih ada satu masjid tuh, satu masjid yang kondisinya masih berdiri kokoh ya. Ini apakah bakalan juga terkena dampak, bakalan diratakan atau enggak gitu ya. Kita lihat dulu aja. Nah ini untuk masjidnya teman-teman. Oke, kita coba naik dulu. Nah oke. Nah jadi ini untuk masjidnya yang di samping kanannya sudah tertimbun ya teman-teman, sudah dikasih uruk gitu ya. Jadi untuk proses pembuatan tol Jogja Bawen Jogja Solo seperti itu, ini memang kondisinya kayaknya kalau nggak salah ya, tapi kalau dilihat dari strukturnya ini juga bakalan diratakan teman-teman. Bisa kalian lihat untuk gentingnya sudah pada berjatuhan. Nah itu sudah pada berjatuhan, nggak dibenahin lagi gitu ya. Tapi masih digunakan gitu ya teman-teman. Mungkin ini akan jadi kemungkinan ini akan diratakan di akhir mungkin ya. Soalnya ini untuk kanan kiri sudah dikepung sama material seperti itu ya, material. Nih. Nah sudah terkepung ya, karena calon dari tol Jogja Solo-nya ini bakalan melintas di area sini gitu. Ini bisa dibilang masjid tua ya teman-teman, kalau dilihat dari struktur bangunannya, masjid lama. Nah, di sini juga sudah terbentuk underpass ya teman-teman, untuk jembatan penyeberangan. Nah, ini nggak tahu untuk yang di area ini ya, jalan yang lama ini apakah bakalan juga hilang, dialihkan ke arah sini kemungkinan ya. Oke. Anjing. Nah, oke, di sini sekarang kita akan coba lihat untuk makam Mbah Celeng ya, yang juga terkena dampak di proses pembikinan tol Jogja Solo ini. Apakah sudah dipindahkan lokasinya atau masih berada di area tersebut? Karena bisa dibilang untuk makam Mbah Celeng ini makam yang makam tua gitu ya teman-teman. Jadi untuk proses pemindahannya juga nggak sembarang dipindah gitu ya. Ada prosesinya seperti itu. Cuman nggak tahu apakah sudah berpindah atau masih tetap di situ. Kita coba datangin teman-teman. Nah teman-teman, ternyata untuk makam Mbah Celeng kondisinya masih berada di situ ya, maksudnya belum dipindah seperti itu. Kaget aku. Jadi kondisinya masih di sana dan belum diotak-atik seperti itu ya. Mungkin mau menyelesaikan ini dulu kali ya. Oke. Nah, oke teman-teman, dari sini kita sudah lihat untuk di area sini ya teman-teman. Ini kan besok bakalan bisa dikatakan pertemuan atau apa ya namanya ya. Pokoknya ada 5 ya, ada 5
jalur yang arah ke Jogja Solo, dari Semarang terus ke JIA, terus satunya kemana lagi saya lupa. Itu kan pertemuannya nanti berada di sebelah tengah situ teman-teman. Nah ini bisa kalian lihat di sekitaran sini sudah terlihat ya, sudah bisa kalian lihat untuk tiang penyangga sama kepala pilarnya sudah jadi, malah sudah jadi ya. Oke. Nih, kita coba mendekat teman-teman. Kita coba lihat. Nah, tuh di sini sudah bisa dibilang signifikan sekali ya teman-teman. Kepala pilarnya sudah jadi semua nih. Ini tinggal dikasih balok girder aja nih teman-teman. Tinggal dikasih balok girder sama slab ya. Cuman ya yang jelas masih nunggu ya, masih nunggu yang lain gitu. Masih nunggu yang lain karena ada sebagian juga yang belum selesai gitu ya. Oke. Di sini banyak kuntul ya teman-teman. Oh ternyata itu. Nah itu tempat singgah kuntul itu ya. Tuh burung-burung tuh loh teman-teman, burung-burung. Nah tuh burungnya banyak banget itu ternyata tinggalnya di sini toh. Oh baru tahu. Oke kita lanjut aja. Nah ini persimpangan gitu ya, anggap aja persimpangan gitu ya. Lupa aku namanya. Nah ini di sini tempat berkumpulnya ya. Ini yang di bagian atas sudah di apa namanya ini? Sudah di beton atau apa nih? Ini ya bisa kalian lihat ya teman-teman. Kiu. Oh iya sudah di beton teman-teman. Besok bakalan pertemuannya di area sini. Mantap. Nah, tuh luas banget ya teman-teman. Jadi untuk yang di area sini emang area yang terluas. Tuh. Nah, ini jadi tempat pertemuan beberapa titik kumpul istilahnya ya, kayak dari beberapa kota. Persimpangannya ada di sini teman-teman. Wah nggak bisa berkata-kata ya. Ini semoga untuk prosesnya segera rampung gitu ya, segera selesai. Nah untuk luasnya sendiri bisa kalian bayangkan seperti apa ya. Jadi areanya emang sini ya. Nah, tapi sampai di sini juga sih teman-teman, sampai di area sini. Yuk kita coba lewat samping aja ya. Bisa nggak itu? Peralatannya mantap. Nah di sini sudah ada borpel ya, borpel sudah ada apa namanya? Aduh aku lupa. Oke. Jadi untuk kondisinya seperti ini ya teman-teman. Kondisi di area proses pembuatan tol Jogja Solo ya. Ini untuk area sini sudah sampai di tahap seperti ini. Jadi sudah ada beberapa tiang penyangga yang sudah berdiri kokoh. Terus underpassnya juga sudah jadi, sudah rampung. Makin ke sana ya. Terus ini yang tadi tuh apa namanya, aku sampai lupa itu. Jadi nanti tempat berkumpulnya, titik temunya gitu ya teman-teman. Lupa aku namanya. Ya nanti saya tulis di ini keterangan.
Nah oke teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jika ada notif video dari saya, gercep ya teman-teman, langsung tonton. See you next time, bye bye. Wih, kayak cahaya ilahi ya.